يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكنا أيتها الأمهات yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di kajian rutinan kita untuk pembahasan kitab Manajemen Waktu Para Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala. Kita mulai dari halaman 37, masalah Allah ta'ala memberi uzur bagi orang yang telah berusia 60 tahun kemudian Allah ta'ala bersumpah dengan waktu untuk menjelaskan keagungan dan urgensinya. Taib, ada beberapa hadis Nabi SAW yang intinya sama, riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu 'azza wa jalla ila imri'in akhara umrahu hatta ballaghahu 60 sanah." Allah Ta'ala telah memberikan uzur kepada seseorang dengan memanjangkan umurnya hingga mencapai usia 60 tahun. Juga dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ammarahu Allah Ta'ala 60 sanah faqad a'dzara ilaihi fil umur." Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya selama 60 tahun, sungguh dia telah memberikan, yaitu Allah Ta'ala telah memberikan uzur dalam hal umur kepadanya. Maksudnya Allah Ta'ala telah menghilangkan peluang uzurnya dan tidak lagi memberi kesempatan uzur kepadanya karena Allah telah melapangkan uzur itu sepanjang umurnya. Jadi pahami baik-baik umat sekalian, ada istilah namanya sudah uzur di kita. Wah, dia udah uzur, udah usia uzur, udah uzur. Kita fahami baik-baik. Pertama, apa makna uzur? Uzur atau uzur dari bahasa Arab, dari kata uzur, ya, yang maknanya adalah minta maaf atau pemakluman, pemaafan, itu uzur. Ya. Maka uzur itu sesuatu yang diberi uzur, artinya sesuatu yang diberi maaf, diberi keringanan. Kemudian di uruf tadi orang Indonesia bilang ke orang yang sudah tua dengan bahasa udah uzur. Nah, gitu, udah uzur. Usia berapa kira-kira Bu kalau di Indonesia disebut udah uzur, Bu? Usia berapa, Bu? 60-an ya. Itu sebenarnya orang Indonesia itu ngambil dari hadis Nabi SAW. Ya, barang siapa yang telah mencapai usia 60 tahunan, ya, atau yang Allah panjangkan usianya sampai 60 tahun, sungguh Allah telah memberikan uzur dalam hal umur padanya. Atau Allah telah memberikan uzur kepada seseorang dengan memanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Di antara ibu-ibu insyaallah tuh ada yang lebih dari 60 tahun ya, Bu ya. Berarti bahasa Indonesianya ini sudah uzur, dan ini bukan penghinaan. Ya. Dalam bahasa syariatnya sudah tidak ada uzur padanya. Nah, ini beda.
Karena pemaknaannya beda antara uzur versi kita dengan maksud uzur dalam hadis Nabi SAW. Kalau uzur versi kita ada dua makna. Pertama, pemaafan. Dah kamu saya beri uzur. Nah itu. Makna kedua, tua, bangkotan, tidak mampu melaksanakan hal-hal. Nah itu uzur. Tapi yang bersifat dimaklumi gitu loh. Karena orang yang berusia 60 ke atas, beberapa hal itu tidak mampu dia lakukan, tidak seperti orang-orang sebelum 60, apalagi yang usia teenager atau remaja. Maka disebut sudah uzur. Artinya sudah tua, sudah banyak yang harus dimaklumi gitu loh. Adapun kalau dalam bahasa syariatnya, siapa yang Allah panjangkan usianya sampai 60 tahunan, sungguh dia telah diberi uzur sepanjang hidupnya itu, dari usia kecil sampai usia 60, itu maknanya. Artinya apa? Maknanya Allah telah menghilangkan peluang pemaafan buat dia dan tidak lagi memberi kesempatan maaf kepadanya, karena Allah telah melapangkan pemaafan, uzur, pemakluman itu sepanjang umur dari remaja sampai 60 tahun. Kalau udah 60 tahun masih begajulan, maka no hope ya. Enggak ada harapan ini orang nih mah. Kenapa begitu? Karena Allah itu sudah memberikan panjangnya usia untuk belajar, memperbaiki diri gitu loh. Dimulai dari fase remaja, fase awal-awal pertumbuhan, kemudian menuju dewasa, akhirnya kematangan usia di 40 tahun. Dan 40 tahun itu kematangan usia mendekati dengan kematian, kemudian 60 tahun masih gitu-gitu juga, nggak ke agama, maka kalau udah 60 tahun itu udah disebut bebal karena uzurnya udah nggak ada. Sudah tidak Allah maafkan, sudah tidak bisa diwajarkan lagi gitu loh. Mbah Kakung usia 70 tetapi jelalatan. Nah ini udah nggak bisa diberi uzur. Yang 16 tahun saja jelalatan itu nggak baik, apalagi yang 60-70 tahun. Itu maksudnya. Dan seseorang ketika dia sudah 60 tahun harus banyak introspeksi diri dan melihat. Ya, dia harus berbekal menuju akhirat. Ya, begitu ya. Kira-kira difahami enggak Bu maksud uzur di sini, Bu? Ibu-ibu paham enggak, Bu? Paham ya? Iya. Jadi beda ya antara hadis dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita tuh dia sudah uzur, artinya udah tua dan udah dimaklumi enggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah uzur istilah kita gitu. Padahal dalam hadis Nabi SAW bukan sudah uzur, yaitu sudah tidak ada uzur lagi kalau udah tua mah gitulah. Artinya enggak Allah maafkan. Selama ini kemana aja ente gitu. Dari usia remaja yang udah akil balik sampai 60 tahun kok enggak ngerti-ngerti gitu loh. Enggak belajar, enggak mengamalkan gitu loh. Itu. Dari usia muda jadi bandar judi atau narkoba, sampai usia 60 ke atas masih aja kayak gitu, ini udah nggak bisa dimaafin. Makanya di antara orang-orang yang azabnya besar sekali di hari akhir nanti, yaitu dia syekhun zanin, udah tua sekali tapi masih suka berzina. Ini kebangetan. Atau bahasa mereka apa? Tua-tua keladi. Kenapa keladi, Bu ya? Keladi itu kan pohon apa namanya yang biasa buat di Bogor itu kan ada apa ya, pohon keladi ya, yang ya pohon talas. Kenapa tua-tua keladi, Bu? Makin tua makin jadi. Prinsip daun keladi itu imma dia prinsip bagus, imma dia prinsip jelek gitu. Tapi gini, keladi itu kan, daun keladi itu kan pohon yang
air apapun ke situ nggak bakal nyerap ke daunnya, melainkan jadi butiran-butiran. Ada sisi baiknya, tapi ada sisi buruknya gitu loh. Bebal, udah tua nggak bisa nerima nasihat, udah. Makanya ibu-ibu sekalian, zikir pagi petang itu sangat penting. Ya, di antara zikir pagi petang ada asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khairan ma fi hadzal yaumi wa khairan ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Wahai Rabbku, saya mohon perlindungan kepada Engkau dari al-kasal itu apa, Bu? Malas, mager. Ya. Itu kasal. Wa su'il kibar, dan memohon perlindungan kepada Allah dari arti su adalah buruk. Iya. Dari buruknya al-kibar, masa tua. Sebagian orang masa tuanya itu malah jelek gitu loh. Kalau masa tuanya karena penyakitan, itu semua orang maklumi. Semua orang memaklumi. Ya, dan anak cucu itu insya Allah akan saling gandeng tangan untuk bahu membahu untuk menolong gitu loh, merawat. Insya Allah kalau emang dulunya baik. Tapi kalau makin tua ini kok makin belangsak ya, makin bandel dan makin nakal, makin cinta dunia. Ini yang disebut su'ul kibar. Ya, makin tua tuh makin konyol, makin mengecewakan keluarga besar. Ini su'ul kibar. Termasuk juga naudzubillah min dzalik, misalnya tua malah justru agak linglung dan agak setengah gila dan keluar rumah kadang telanjang dan semisalnya. Ini termasuk su'il kibar. Buruknya masa tua, naudzubillah min dzalik. Masih mending kalau tua mungkin dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah hanya bisa berbaring, itu jauh lebih mending daripada dia harus take action keluar dan kemudian buka baju, buka apa, dan kadang-kadang linglung, ngomong sama orang gak jelas, kemudian tersesat dan seterusnya. Itu kan ada. Akhirnya keluarganya bingung carinya, tahu-taunya udah ngambang di pinggir kali. Nah, su'il kibar. Tapi bukan berarti orang yang tua kemudian dia berpakaian dasinya Masya Allah, jasnya Masya Allah, duitnya Masya Allah, dan masih aja nyari dunia, masih menggeluti dunia. Maka ini juga termasuk su'il kibar. Makanya kan usia pensiun di Indonesia itu rata-rata sekitar berapa? 60 ya? 60 atau sekitar itu ya. Karena udahlah, kalau udah usia 60, udahlah. Apalagi yang dicari? Ya, kecuali kalau memang keluarganya miskin sehingga tetap harus mencari nafkah. Nah, ini memang tanggung jawab. Tapi kalau kita pandang, banyak orang itu menyangka bahwasanya saya bisa besok hari untuk bertaubat. Saya bisa besok hari untuk kembali memikirkan akhirat. Betapa banyaknya orang-orang yang sudah tua dan tidak bisa fokus ke akhirat. Karena sejak muda dia selalu bilang esok untuk akhirat. Esok aja untuk akhirat. Besoklah saya taubat. Besok sampai besoknya sampai bejibun hari, akhirnya udah tua duluan. Dan ketika sudah tua, sudah alot hatinya, nggak bisa lagi kembali untuk memikirkan keesokan akhiratnya. Maka ibu-ibu sekalian itu beruntung. Kalau misalnya menjelang usia tua atau sudah berada di zona usia tua, dan Allah Ta'ala berhidayah, itu sebenarnya sudah merupakan keberuntungan yang besar. Iya, karena belum terlambat nih. Betapa banyaknya orang yang sudah terlambat baru taubat. Tapi sudah terlambat. Sudah dijemput baru taubat, enggak bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu uzur, pemaafan, pemakluman ketika sudah 60 tahun. Ada juga 60 tahun kemudian berikutnya malah bingung harus gimana karena anak-anaknya berantakan semua, belingsakan semua, bandel semua. Bingung.
emosional, kemudian harus ngapain juga nggak tahu. Mau kayak gini disalahin anak, mau kayak gitu disalahin tetangga, mau kayak semua. Su'il kibar. Makanya ummahat sekalian dari sekarang sering-sering zikir pagi petang. Ya. Beli bukunya, buku sakunya banyak. Murah, cuma 5.000, dapat 5.000 untuk akhirat kita jemaah. Saya enggak jualan, saya enggak lagi jualan loh. Ya, ibu cari sendiri, jangan sama saya. Kalau mama saya di luar nanti kita ngobrol. Enggak, saya enggak jualan tuh. Nah, itu zikir pagi petang tadi yang saya bilang, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Al-kasal itu mager, males. Al-su'il kibar masa tua yang buruk. Dan kebanyakan orang yang masa tuanya buruk karena masa mudanya kasal. Masa mudanya malas, makanya masa tuanya ya kayak gitu. Malas apa kok ada ini yang rajin waktu muda rajin, tapi pas tuanya kok belingsakan. Mungkin rajinnya bukan rajin karena akhirat. Rajinnya ngisi waktu ya untuk dunia belaka, maka tuanya nggak berkah. Ya gitu. Jadi al-kasal di sini jangan sampai malas untuk akhirat. Ya. Kalau dari muda itu punya spirit untuk menuju akhirat beribadah dengan baik, maka insyaallah di waktu tuanya insyaallah baik. Ya. Ada beberapa masyayikh kita di usia 90-an seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, dan yang tahun kemarin itu meninggal Syekh Shalih Al-Luhaidan dari ulama Saudi, usia 90 sekian. Tapi kalau menjelaskan kitab masih mampu, hafal masih kuat, Masya Allah. Beberapa ulama yang usia 80-an atau sekitar itu, seperti mungkin Syekh Shalih As-Suhaimi, masih bisa isi kajian di Masjid Nabawi. Bahkan tahun kemarin Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pengajar Masjid Nabawi sejak sekian puluh tahun lampau. Ya, usianya 90 sekian tahun. Itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu bapaknya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Syekh Abdul Razaknya sendiri udah 60 tahun sekarang. Walaupun wajahnya kelihatan tua. Kelihatan muda. Dan bapaknya Syekh Abdul Muhsin udah 90 tahun usianya. Dan sejak mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu itu ngajar di Masjid Nabawi kitab-kitab hadis Nabi SAW. Dan baru cuti selesai kemarin, baru pensiun dari ngajar kemarin, maksudnya kemarin tahun, karena udah usia segitu. Ya. Sampai guru kami Syekh Abdul Malik Ramadhani yang dari Yordania, dan beliau juga dekat dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, itu sampai bilang, ya beliau memang menghentikan pelajarannya, menghentikan ngajar di Masjid Nabawi kepada publik karena beliau pengen bukan karena beliau kecapean atau enggak, ya usia aja udah enggak cocok lagi untuk memperbanyak aktivitas untuk ngajar. Tapi secara akal masih sempurna seperti akalnya pemuda. Maksudnya masih fresh pikirannya. Ya, maaf, sebagian dari usia tua itu karena mungkin banyak maksiat, karena mungkin banyak makan harta haram, karena mungkin memang dari mudanya itu nggak pernah ngafal, nggak pernah dimanjain otaknya, atau kebanyakan mecin mungkin kata sebagian orang sekarang. Itu di usia tuanya ada aja yang konslet, ada aja yang salah gitu dari cara ngomongnya dan seterusnya. Itu memang diwajar, stroke dan semisalnya. Sekarang tapi jemaah sekalian, ummahat, baik stroke, hipertensi dan semisalnya yang dulu orang-orang mengatakan ini penyakitnya orang-orang kaya, sekarang penyakitnya semua orang. Betul nggak Bu? Nggak, salah Bu, betul nggak Bu? Nggak juga. Ibu-ibu ada nggak sih Bu? Betul. Ya. Nah, maka ummahat sekalian, usia dihargai ya. Yang sekarang belum usia 40 tahun hargai itu. Belum 60 tahun hargai itu. Yang sudah 60 tahun waspadai itu. Karena usia segitu sudah tidak diberi uzur lagi kalau masih menyimpang. Tapi dikatakan di kitab, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu untuk menjelaskan keagungan dan urgensinya. Tolong ummahat sekalian, pertemuan terakhir itu kita itu sampai mana sih terakhir?
Apakah yang ini udah? Ada yang sudah bawa buku di pertemuan terakhir kemarin? Udah belum, Bu? Apa? Bu? Penjelasan Farrozi. Itu yang terakhir. Berarti sekarang benar nih ya. Oke. Jazakillah khair, Bu. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu untuk menjelaskan keagungan dan urgensinya. Terdapat banyak ayat yang mengingatkan tentang keagungan salah satu pokok nikmat ini, selain yang telah saya sebutkan terdahulu. Sebelumnya suara saya jelas nggak, Bu? Oh iya, kelas. Nggak perlu dideketin lagi kan? Lebih enak mana? Begini atau begini? Begitu, gitu ya, mana? Yang pertama. Oh. Ada anak bayi. Iya, terdapat banyak ayat yang mengingatkan. Nah, ini takutnya ini, Bu, jadi ada screaming apa? Jadi mikrofonnya agak berteriak, nggak tahan dia. Makanya saya agak jauhan tadi. Iya, cukuplah bagi Anda mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah bersumpah dengan waktu di dalam kitabnya yang mulia dan ayat-ayatnya yang luhur dalam konteks yang berbeda-beda. Hal itu sebagai informasi dan peringatan tentang nilai urgensitas waktu. Allah yang urusannya demikian agung telah bersumpah dengan waktu malam, siang, fajar, subuh, saat terbenamnya matahari, waktu duha, dan juga dengan masa secara umum. Di antara firman Allah nih, kita lihat ayatnya satu-satu. Kata Allah di surat Al-Lail, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla." Demi malam apabila yaghsha menutupi cahaya siang, wan-nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Jadi karakter malam itu menutupi, ya gitu loh. Dan karakter siang itu terang. Jadi Allah bersumpah dengan malam dan siang. Kemudian wal-laili di surat Al-Mudaththir, wal-laili idza adbar was-subhi idza asfar. Demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai asfar, mulai terang. Subuh kan perlahan-lahan terang subuh itu. Ya. Menurut ibu-ibu sekalian, lebih lama mana prosesnya? Siang menuju malam, ya maksudnya terang menuju gelap, atau gelap menuju terang? Lebih lama mana prosesnya, Bu? Terasanya, Bu? Terang menuju gelap itu lebih lama ya? Oke. Ya terserah aja, terserah ibu-ibu lah. Kemudian di surat At-Takwir, wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Itu tadi demi malam, ya, demi siang, demi subuh, demi waktu subuh. Fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan asy-syafaq, cahaya merah di waktu senja. Di syafaq di sini artinya cahaya merah yang ada di waktu senja, garis merah. Di waktu senja di ufuk ya. Kalau misalnya kita itu mau keluar ke tol Jati Asih misalnya, tapi dari arah Cikampek, dari arah Cikunir, dari arah mana? Tol lingkar apa tuh ya? Lingkar luar ya. Tapi dari arah Bekasi, dari arah Cikampek gitu kan? Bukan dari arah bukan dari arah Tangerang, bukan. Nah, itu kalau sore-sore ya. Sore-sore itu kan kalau dari arah Bekasi menuju ke Jakarta itu sangat ya. Itu di daerah mana ya? Masuk daerah Jati Asih apa Cikunir gitu ya. Itu kalau kita jalan di depan naik mobil itu sangat membutakan itu. Waktu senja di situ tuh. Nah, makin lama tuh makin merah menuju merah gitu. Maka itu nama syafaq. Kalau syafaqah artinya kasih sayang dengan kelembutan. Makanya orang kalau namanya syafiq itu artinya penyayang. Iya. Kemudian wal-laili wa ma wasaq, dan bersumpah dengan malam dan apa yang diselubungi dalam malam. Jadi malam itu punya keterselubungan, di dalamnya itu banyak hal.
Wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan malam yang 10. Malam yang 10 ini juga menjadi menjadi media sumpahnya Allah Azza wa Jalla. Waktu ya. Layalin 'ashr ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal Muharram, ada yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah. Taib, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, yaitu demi waktu matahari sepenggalahan naik. Taib, sekarang waktu duha dimulai kapan ibu-ibu? Kapan beginningnya, kapan endingnya? Ayo sok silakan. Bisa jawab nggak Bu? Ayo, siapa yang jawab? Silakan Ibu, saya minta seorang ibu menjawab. Silakan Bu. Kapan mulai waktu duha? Jangan lihat timer, ada timer gak? Ngeliat timer. Ayo Bu, kapan Bu? Ayo sok pakai ini Bu, pakai speaker Bu. Atau kalau ibu-ibu nggak ada yang mau jawab, speakernya aja yang jawab, nggak apa-apa. Silakan Bu. Waktu syuruk, itu waktu syuruk kapan Bu? Sekitar? Setelah matahari terbit. Ya. Sampai kapan ayo? Betul. Nah, matahari tegak di atas kepala. Di padang mahsyar? Di padang mahsyar Bu, bukan? Oh, bukan. Maksudnya ketika seorang tidak ada bayangannya kan, karena saking matahari pas di kepala ya. Itu sekitar 10 atau 15 menit sebelum zuhur. Karena kalau zuhur itu udah agak tergelincir menuju barat mataharinya. Nah, jadi waktu duha waktu duha itu ya tadi yang disebutkan adalah waktu irtifa'us syams, yaitu meningginya matahari. Sekitar 10 atau 15 menit setelah terbit matahari. Itu waktu duha mulai. Jadi salat syuruk itu bernilai juga salat duha karena di waktu duha. Di awal waktu duha. Nah, sekarang bisa enggak salat duha? Bisa. Ya. Kapan endingnya terakhirnya waktunya habisnya? Yaitu sekitar 10 atau 15 menit sebelum zuhur, ketika tidak ada bayangan, ya saking di atas banget mataharinya. Sekarang berarti ini masuk waktu duha gitu. Ya. Taib wadduha wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Kemudian surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Ya. Kalau dicermati bahwa setiap Allah bersumpah dengan waktu, maka sudah pasti waktu itu amat sangat penting. Dan sumpah Allah dengan waktu tersebut terjadi dalam dua kondisi yang urgent sekali. Pertama, untuk membebaskan Rasulullah dari tuduhan orang-orang musyrik dan para musuhnya bahwa Rabbnya telah meninggalkan dirinya. Di surat apa tuh? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu itu tidak meninggalkan engkau, ya. Jadi diawali dengan wadduha, demi waktu duha. Kedua, untuk menjelaskan bahwa setiap manusia itu pasti merugi dan binasa kecuali orang beriman dan beramal saleh. Itu di surat Al-Asr. Jadi manusia pada umumnya itu pasti merugi dan binasa kecuali yang beriman, beramal saleh, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi tadi surat Ad-Duha Allah bersumpah wad-duha wal laili idza saja, juga wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang digelari tinta umat, ya, habrul ummah. Tinta umat itu habrul ummah karena ilmunya tinggi seperti tinta pada kitab-kitab yang menjadi perwakilan ilmu gitu loh. Dan juga Abdullah bin Abbas merupakan terjemahan Al-Quran, penerjemah Al-Quran. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Al-Asr dalam surat Al-Asr
itu adalah zaman, itu demi waktu, demi masa. Nah, bolehkah manusia itu bersumpah demi waktu? Enggak boleh. Demi masa enggak boleh. Yang hanya boleh bersumpah dengan waktu atau masa hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib. Bolehkah manusia itu bersumpah demi Tuhan? Kalau maksud Tuhan di sini adalah Allah, boleh. Ya. Kalau misalnya bilang demi Tuhan gitu, kayak waktu kasus Eyang Subur, ya, demi Tuhan. Kalau cuman untuk emosi, sebaiknya jangan. Ya. Dan kalau maksudnya Tuhan di sini adalah Tuhan lain selain Allah, maka ini syirik. Tapi kalau maksudnya demi Tuhan di sini adalah Allah Azza wa Jalla, maka ini boleh. Tapi itu jangan dipakai untuk melucuti emosi, ya. Penjelasan Fakhrul Razi tentang urgensi dan keagungan waktu. Fakhrul Razi mengatakan di dalam tafsir, yaitu tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Ar-Razi, ya. Pasti pernah dengar ya namanya Ar-Razi, ya, masyhur karena Ar-Razi ini sebenarnya nama Ar-Razi itu banyak, yaitu Ar-Razi itu adalah nisbat kepada sebuah kota, ya, di daerah Persia. Ada Abu Hatim Ar-Razi dulu sebelumnya. Kemudian ada juga Fakhruddin Ar-Razi, dan juga ada Ar-Razi lainnya. Jadi Ar-Razi itu bukan cuma satu, banyak. Ada Ar-Razi ulama tafsir, ada Ar-Razi ulama tafsir sekaligus kalam, ada Ar-Razi ulama ahli hadis, ada Ar-Razi ulama sains, ada juga Ar-Razi. Ya. Karena Ar-Razi ini bukan nama orang sebenarnya. Ar-Razi ini nama nisbat kepada kampung atau daerah. Asalnya nama daerah tersebut adalah Roy, namanya Roy. Ya. Maka ditambahkan Roy, makanya kemudian jadi Rozi. Roy bukan nama orang, Roy ini bukan nama orang, nama daerah di Persia. Roy itu adalah sebuah kota yang dulu adalah lumbung ilmu dan banyak ulama ahlu sunnah dulunya. Sekarang 100% dikuasai Syiah. Sekarang itu namanya Tahran. Sekarang nama Roy sekarang namanya apa? Tahran. Tahran itu apa di kita namanya? Teheran. Jadi Teheran itu dari bahasa Tahran. Tahran itu artinya suci, bersih. Dan memang satu kota itu Teheran bersih dari masjid Ahlus Sunnah. Enggak ada satupun masjid Ahlus Sunnah. Boleh dibilang itu satu kota. Boleh bilang di dunia ini cuman Teheran doang, tidak ada satu kota yang tidak ada masjid Ahlus Sunnahnya. Diberantas masjid Ahlus Sunnah. Padahal dulunya itu markas Ahlul Hadis, markas Ahlus Sunnah. Ya, lumbung ulama di situ, lumbung ilmu. Maka diganti karena ya kembali ke agama Persia, agama Majus dan agama Syiah. Ya gitu. Dan itu sekarang kan Iran. Ya, Iran ibu kotanya Teheran. Bukan Teheran. Teheran ya. Ada kata Tahran. Enggak ada kata Tahran. Artinya suci, bersih gitu loh. Jadi Iran beda dengan Irak. Karena Irak itu memang dari dulu ada namanya Irak. Irak kalau sekarang Irak. Ya, kalau Iran dulu Persia ya seperti Rai, kemudian Asfahan. Ya itu semua area Iran. Taib. Fakhrul Razi mengatakan dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Asr, di mana ringkasan dan maknanya sebagai berikut. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan Al-Asr yang maksudnya adalah Az-Zaman, yaitu waktu atau masa. Karena di dalamnya memang mengandung berbagai keajaiban. Di dalam waktu terdapat rasa senang dan susah, sehat dan sakit, kaya dan miskin. Dan juga bahwa umur ini tidak bisa dinilai dengan sesuatu dalam hal mahal dan berharganya umur itu. Jadi usia itu adalah hal yang sangat mahal, modal yang sangat berharga. Modal berupa uang itu bisa balik, tapi modal berupa usia tidak akan kembali. Ya, begitu. Seandainya, nah di sini lihat betapa usia itu penting banget modal. Seandainya Anda menyia-nyiakan waktu 1000 tahun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,
kemudian Anda bertaubat, taubat sejenak, taubat dalam waktu 1 menit, 2 menit, dan ditetapkan Anda mendapatkan kebahagiaan di detik-detik terakhir umur Anda, maka Anda akan berada di dalam surga buat selamanya. Saya ulangi nih. Ada orang 30 tahun menyia-nyiakan waktunya untuk main, untuk berjudi, hal-hal yang tidak bermanfaat, nonton drakor, nonton Bollywood, nonton Hollywood, dan semua film tonton. Habis waktunya 30 tahun tuh itu. Terus di usia 31 terpukul akan kematian fulan, atau kehilangan fulan, atau ada musibah fulan, maka tiba-tiba dia bertaubat. Astagfirullahaladzim, ternyata 30 tahunan selama ini saya itu gak benar. Taubat yang cuma 2 menit itu ternyata menghapus seluruh dosanya. Dan terus kemudian setelah taubat mati, maka dia menjadi ahli surga insyaallah. Ini berarti apa ya? Waktu yang 30 tahun itu berapa juta miliaran detik itu atau menit? Itu ya udah nyampah gitu aja gitu loh. Tapi 2 menit taubat dan zikir ternyata lebih berharga daripada puluhan tahun untuk habisin waktu nggak jelas. Sekarang umat sekalian berkaitan dengan kita tuh kemerdekaan, ya gak? Sekarang tanggal berapa? 14. 3 hari lagi banyak dari kita merayakan kemerdekaan. Mungkin untuk lomba oke lah lomba. Walaupun tidak sepenuhnya ada kebenaran dalam lomba-lomba ketika 17-an. Coba sekarang lomba-lomba 17-an kita umat sekalian, itu lomba-lomba receh jujur ya, buat entertaining doang. Bahkan mempermalukan orang sejujurnya gitu. Sekarang lomba makan kerupuk, itu apa sih simbol dari itu? Coba ibu-ibu yang suka makan kerupuk, kan kita makan kerupuk biasa aja ya perasaannya. Kenapa harus dilombakan? Terus cara makannya itu seperti binatang gitu loh. Seperti kita tuh harus rakus dan kita diikat kemudian sambil makan kerupuk. Ya Allah, itu dulu waktu kita kecil atau remaja, ini kan having fun. Enggak, sekarang kita udah dewasa, udah menuju agama. What's the point dari semua ini? Pahala nggak dapat, rasa malu dan seterusnya. Ya, mohon maaf banget ini orang Indonesia. Saya juga orang Indonesia juga. Cuman sejujurnya kita tuh kurang educated. Kita kurang ilmu. Merdeka terus bahagia. Sekarang kalau orang-orang Belanda ngelihat nih kita merdeka, wow merdeka nih. Habis merdeka terus kita habis itu apa? Sendok ada gundu di situ. Mungkin orang Belanda ketawa tuh, dari manusia sama jin-jinnya ketawa tuh orang Indonesia kayak gini habis merdeka. Bukannya belajar. Gitu loh. Ya, having fun, bergembira. Tidakkah cukup bergembira di hari raya Id? Kita kebanyakan bergembira, apa kita kebanyakan stres kali ya? Jadi harus bergembira dengan lomba-lomba misalnya. Panjat pinang. Panjat pinang apa pangkal pinang, Bu? Panjat pinang. Iya. Oke, untuk bertanafus supaya apa? Supaya meraih apa yang kita inginkan gitu loh. Kita bersama-sama. Filosofi begitu. Itu kalau filosofi positifnya. Tapi filosofi negatifnya gimana? Apakah harus saling menginjak untuk mendapatkan dunia? Itu filosofi negatifnya ya. Adakah misal lembaga Agustusan yang lebih educated gitu loh? Kalau memang mau lomba, cerdas cermat gitu misalnya. Budi punya ayam betina. Berapakah telur di dalam ayam betina Budi? Nah, minimal gitu bisa biar mikir tuh. Jawabannya apa? Bingung kan Bu jawabannya Bu? Ada jawaban yang bagus. Wallahu a'lam. Itu jawaban berkaitan dengan akidah loh. Allah lebih tahu tentang itu. Ya kan? Atau cerdas cermat ya, tentang masalah-masalah istilah-istilah dalam Indonesia, bahasa Indonesia atau istilah syar'i yang masuk ke Indonesia misalnya. Apa arti Allahu a'lam? Ya. Allah Maha tahu. Wah, ini bisa. Tambah lagi, apa arti Allahu a'lam bisawab? Sawabnya nih saya enggak tahu sawabnya nih. Nah kan? Mencerdaskan biar kita tahu gitu loh. Kan dari dulu tuh cuman balap karung, sendok gundu, apa lagi ya? Panjat pinang,
makan kerupuknya digantung, kitanya diikat, tersiksa banget. Beneran, Bu? Ya. Apakah para pejuang kita tuh akan bangga dengan lomba-lomba seperti ini? Sejujurnya, Bu, kita hanya butuh entertainment untuk hal kayak ini sebenarnya. Carilah lomba-lomba yang lebih edukatif ya. Lebih edukatif untuk anak bangsa gitu loh. Ya. Kadang juga lomba di empang, di balong, kemudian naik sepeda tuh. Kalau misalnya itu jatuh diketawain semua orang. Ya, capek-capek pejuang kita untuk memperjuangkan Indonesia, ujung-ujungnya kita diketawain juga sama orang kita. Iya enggak, Bu? Kecuali kalau naik sepeda di atas balong sambil baca buku. Nah, itu kan lebih edukatif. Hah? Sama aja bohong ya? Sama aja bohong sebenarnya, makanya kalau bisa yang lebih edukatif, Bu. Iya. Indonesia ini butuh orang-orang yang cerdas gitu loh. Bukan orang-orang yang hibur. Kalau hibur YouTuber banyak. Ya, kemudian juga kadang-kadang ya, usia ya dihabisin ya, karena untuk mendeklarasikan atau untuk selebrasi dangdutan. Ya. Suaranya gede. Malam 17-an sampai jam 11. Emang dikira semua orang accept gitu, menerima dengan hal yang seperti ini? Emang bayi-bayi yang lagi tidur itu ketika biasanya gak ganggu, tapi karena 17 Agustusan bayi-bayi ini kemudian anteng. Ditanya mamanya, "Nak, kamu kok tumben anteng?" Kita harus maklumi, Bu, memberi udzur 17-an. Gak ada kayak gitu, tetap aja gak ganggu. Apakah orang sakit ketika 17-an dengan suara keras kemudian sembuh itu? Enggak, malah tambah sakit, tambah gak enak. Jadi membuat apa? Sebenarnya ini malah lomba-lomba dan sebagian dari euforia yang dilakukan oleh beberapa dari orang dan disetujui oleh RT RW itu membelenggu dan menjadi penjara baru buat sebagian tetangga. Merdeka dari mananya? Nggak merdeka ternyata. Sebagian tetangga nggak merdeka dengan perbuatan-perbuatan merayakan seperti ini. Nggak merdeka, nggak bebas. Kadang terisolasi jalanan yang sebenarnya itu jalan rakyat, tapi buat lomba. Orang mau keluar nggak bisa, atau minimal orang keluar malu karena dia ada hajat, mau keluar malu dilihatin sama orang yang lomba. Apakah tidak ada lapangan yang lebih afdol? Gitu. Jadi filosofis merdeka itu harus diperhatikan lagi. Jangan-jangan ini memang merdeka secara hukum, konstitusi dan pemerintahan, tapi ternyata secara kerakyatan kita kok malah ada ketidakmerdekaan ya ketika hari merdeka. Ya gitu loh. Merayakan kemerdekaan dengan membesarkan volume lagu-lagu kemerdekaan dan tidak mengindahkan orang-orang yang mungkin sedang sakit, tetangga yang sedang hajat, sedang butuh, sedang pengen khusyuk ini itu. Ternyata kemerdekaan membuat sebagian dari orang kita nggak merdeka ya. Gitu. Iya. Difikirkan lagi itu. Nah, usia ya. Kalau kita perhatikan untuk lomba-lomba seperti ini, untuk hal-hal yang sebenarnya selebrasi yang emang kalau kita mau mengenang pahlawan, ada cara yang lebih edukatif. Ada cara yang bisa lebih mencerdaskan. Tidak menyusahkan. Tidak membuat orang tuh malah diketawain. Ingat, orang yang diketawain itu hanya orang bodoh atau pelawak. Dan selamanya pelawak itu secerdas apapun pelawak, tetap dia pelawak, bukan orang pinter. Walaupun disebut, cerdas nih lawakannya, tetap pelawak. Beberapa stand up komedian bisa merangkai kalimat-kalimat dengan hafalan mereka dan racikan kalimat mereka dan jokes mereka. Apakah kita akan mengatakan mereka itu orang pintar, mereka profesor di bidang stand up komedi? Nggak ada profesoran. Karena hal-hal receh seperti ini, usianya sia-sia untuk hal seperti ini, nggak bermanfaat. Maka seandainya Anda menyanyikan 1000 tahun untuk hal-hal tidak bermanfaat, tapi cuma 2 menit Anda zikir, itu lebih afdol 2 menit itu daripada 1000 tahun. Ya. Dan Anda pun tahu bahwa sesuatu yang paling berharga adalah hidup Anda di detik-detik terakhir dari umur Anda tersebut. Hidup yang paling berharga nih, momentum paling berharga adalah akhirul hayat, akhir kehidupan.
Ya. Yang kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan akhiran hayatnya. Bisa akhiran amalan atau akhiran hayat. Dia diwafatkan dalam keadaan seperti apa. Gitu. Waktu adalah salah satu pokok-pokok nikmat. Untuk itu Allah telah bersumpah dengan waktu, dan Allah juga telah memperingatkan bahwa waktu malam dan siang adalah suatu kesempatan yang sering dia sia-siakan oleh banyak orang. Waktu itu lebih mulia dari sebuah tempat, sehingga Allah pun bersumpah dengan waktu, karena waktu adalah nikmat yang clean, bersih. Waktu adalah modal yang tidak ada cacatnya. Adapun tempat, kadang-kadang suatu modal yang ada aja kekurangannya. Waktu itu nggak pernah punya kekurangan. Waktu itu nggak pernah punya cacat. Coba aja dari dulu kita awal hidup sampai sekarang. Siang malam apakah ada cacatnya? Nggak pernah ada cacat. Yang cacat itu adalah tempat atau perbuatan kita. Waktu nggak pernah cacat. Misalnya tiba-tiba, ya siang hari, tiba-tiba di shortcut jadi sore langsung. Nggak ada. Normal dari dulu. Waktu itu nggak pernah cacat. Yang cacat itu adalah di mana kita bertempat atau apa yang kita lakukan. Itu yang menjadi cacat. Jadi waktu itu lebih mulia daripada sebuah tempat. Sehingga Allah pun bersumpah dengannya, karena waktu adalah nikmat yang bersih, tidak ada cacat, tidak ada celak di dalamnya. Sungguh yang merugi dan tercela adalah manusia itu sendiri. Ya. Kalau kita mau dagang, boleh jadi tempat dagangan kita ada kekurangan. Kurang strategis lah, kurang modal lah, kurang inventaris lah, kurang kepegawaian lah, kurang konsumen lah, ada kurang itu. Tapi waktu nggak ada kurang-kurangnya, sama aja. Sama dengan orang yang punya minimarket dan dia sempurna perdagangannya, sama waktunya sama, karena waktu tidak pernah cacat. Yang mungkin cacat atau salah adalah perbuatan kita, mindset kita, strategi kita, letak kita di mana, dan seterusnya. Itu yang akan kurang. Ya, ibu-ibu kalau ada yang mau nanya boleh langsung, boleh pakai kertas. Ya bu ya, ini sudah jam 10:30. Ya, jika ada yang mau bertanya silakan, apapun itu, tema apapun. Tapi jangan yang berat-berat bu ya. Kayak misalnya ini ilmu waris misalnya. Telah meninggal seorang bapak dan dia punya 4 anak, kemudian ada 2 paman. Wah itu jangan bu, jangan. Itu yang tadi saya ngantuk jadi nggak ngantuk lagi bu. Ya. Jadi itu susah itu. Faraid atau ilmu waris itu kalau bisa sama ustadz yang lebih berkompeten. Tapi inilah penjelasan yang telah dikemukakan dalam Al-Quranul Karim, di mana hal itu menunjukkan perihal urgensi waktu, dan waktu merupakan salah satu dari pokok-pokok nikmat yang agung. Tapi penjelasan as-sunnah tentang urgensi waktu, ya insya Allah ini akan kita bahas tentang hadis Nabi SAW, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, itu nikmat sehat dan waktu luang. Itu insya Allah akan kita bahas pada waktu mendatang. 2 hal, yaitu as-sihah wal faragh. Maka judul untuk kajian berikutnya adalah yaitu masa sehat dan waktu luang. Yaitu insyaallah judulnya kayak gitu ibu ya. Insyaallah untuk di masjid ini insyaallah pada bulan mendatang. Taib, jika ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian dipersilahkan ibu-ibu. Mau langsung boleh, mau pakai kertas boleh. Mau pakai kertas terus dibaca sendiri juga boleh bu. Ayo ibu-ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bu. Satu-satu dulu bu ya. Kalau dibareng semuanya saya lupa nanti. Silakan satu dulu. Sebagai apa? Hamba Allah. Anda saya dengar soal sebagai emak-emak gitu. Jadi iya, ya sama lah ya. Sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai woman planner atau wanita yang sedang menjalankan usaha. Woman entrepreneur, masya Allah. Good. Itu pertanyaan bu. Ya itu pertanyaan bagaimana? Oh iya, bagaimana ya, taib. Sebagai hamba Allah dan sebagai entrepreneur, masya Allah.
Alhamdulillah. Ketika seorang perempuan pertama tanggung jawabnya adalah suaminya gitu loh. Maksudnya dia tanggung jawabnya melayani suami dan mentarbiyah anak. Ya, dia mengelola rumahnya sebelum entrepreneur dulu gitu loh. Nah, mengatur waktu yang baik itu harus diawali dengan pemetaan tugas yang baik. Karena kalau nggak ngerti tugasnya yang primer itu apa, ya nggak ngerti nanti waktunya habis buat apa gitu loh. Gitu ya. Jadi pemetaan what I have to do gitu loh. Apa yang harus aku lakukan? Bukan what I want to do, bukan. What I want to do itu anggaplah dia nomor sekian. Tapi what I have to do. Apa yang semestinya atau what I must do, apa yang semestinya aku lakukan secara syar'i. Yang semestinya kita lakukan adalah apa yang menjadi tugas kita dulu gitu loh, sebelum apa yang menjadi waktu luang buat kita. Nah, tugas pertama ibu tentu sebagai hamba Allah adalah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Hak Allah yaitu tauhid, salat 5 waktu, puasa dan seterusnya. Hak manusia yang paling tertinggi bagi ibu adalah hak suami jika memiliki suami. Kemudian hak anak jika memiliki anak. Ya. Itu dulu, tugas itu dulu ya. Atur dulu deh itu. Kalau udah terpetakan, oh prioritas saya adalah suami. Dan kemudian prioritas saya kedua adalah anak-anak. Namun kan enggak setiap waktu Bu melayani suami, enggak setiap waktu melayani anak, melainkan ada juga prioritas ketiga yaitu apa yang what I want, apa yang aku inginkan, yaitu bisnis. Itu dulu Bu. Kalau udah di-mindsetkan seperti itu, insya Allah menjadi hamba Allah dan seorang entrepreneur yang insya Allah stabil antara hablum minallah, antara hablum minan nas dan antara muamalah. Ya. Hablum minallah, salatnya teratur, puasanya benar. Hablum minan nas, suami senang dengan servis anti, juga anak-anak senang dengan kebaikan ibunya. Kemudian muamalah masuk ke dalam akad jual beli itu nomor 3. Kalau nomor pertama dan kedua itu sudah baik, maka nomor 3 juga insya Allah bakal baik itu insya Allah. Ya, karena rezeki dari Allah. Nah, saya tidak tahu sisi entrepreneurnya itu di bidang apa. Apakah yang bersifat penjagaan, apakah yang bersifat online atau offline? Atau kalau misalnya offline, apakah yang bersifat ketokoan atau kantoran? Itu kan saya tidak tahu. Tapi saya nasihati ada yang paling pertama tentu mindset pemetaan tugas gitu dulu. Itu yang pertama. Kedua, metode skala prioritas. Itu yang kedua. Supaya enggak berauran. Gunakan metode skala prioritas. Yang mana yang lebih priority. Jadi sebenarnya kita tahu tugas yang mana, prioritasnya mana. Itu kedua. Yang ketiga, yang menguatkan Anda dalam melakukan atau menggabungkan antara ibadah, berkeluarga dan berusaha adalah dekatnya Anda pada Allah dan stabilnya hubungan Anda dengan manusia. Ya, dekatnya Anda pada Allah. Nah, dekatnya kita pada Allah itu perlu ilmu syar'i dan perlu niatan yang baik. Hubungan dengan manusia itu juga perlu ilmu syar'i dan perlu akhlak yang baik. Gitu, ya. Jadi kalau hablum minallah itu perlu ilmu dan keikhlasan dalam beramal. Kalau hablum minan nas perlu ilmu tentunya dan perlu akhlak yang baik. Ya. Begitu. Insya Allah kalau tugas-tugas sudah termapkan mana yang priority, mana yang tidak, dan itu ibu pasti lebih tahu. Seorang entrepreneur itu biasanya paham mana yang priority, mana yang tidak. Lebih paham daripada selainnya. Jadi dari situ
memanage, dekat sama Allah, kemudian tidak jauh dari pasangan dan anak-anak, itu insya Allah sukses itu, insya Allah. Adapun orang-orang yang terlalu fokus di berdagang sampai sama Allah lupa, sama anak-anak nggak dekat, nggak bersahabat, maka ini belum tentu perdagangannya itu sukses, malah justru perdagangannya menghancurkan keluarga dia. Maka ini orang nggak bisa dijadikan contoh. Ya begitu, wallahu a'lam. Bu, itu yang pertama, Bu. Silakan yang kedua, Ibu. Yang kedua ini bagaimanakah, karena sekarang ini di media sosial media banyak bermunculan akun-akun untuk konten secara Islami. Kalau dari sisi syariat ini bagaimana ya Ustaz? Konten secara Islami, contoh apa? Mungkin Untuk dagang. ya, seperti mungkin banyak konten-konten yang quote atau mungkin hadis-hadis untuk seorang perempuan sendiri dari sisi tadi, bolehkah kita melakukan hal seperti itu Ustaz? Kontennya kayak gimana, Bu? Itu video atau poster, Poster tulisan-tulisan quote, hadis, hadis-hadis terus dicantumkan, dan asal dari mana? ya maksudnya dicantumkan produk Anda gitu atau gimana? Taib. Wallahu alam, saya lebih condong untuk masalah meningkatkan rating dengan ayat atau hadis sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Ya. Seperti misal ini tanggal 10 Muharram, ya. Puasa 10 Muharram, puasa Tasu'a, dan juga 10 Muharram itu dianjurkan gini dalilnya begini. Jangan lupa, Bro. Kurmanya beli di kami gitu. Ini jangan. Ini jangan, ya. Karena ini pengen meningkatkan rating perdagangan dengan ayat atau dalil, ada hadis. Seperti apa membeli ayat atau dalil, atau menjual ayat atau dalil. Yang mana hasil jualannya itu keuntungan buat Anda sendiri, rupiah dan semisalnya. Maka hindari yang seperti ini, ya. Hindari seperti ini. Kecuali kalau memang konten tersebut sifatnya itu permanen. Ya, sifatnya permanen. Seperti Anda jualan bisnis umrah, jualan jasa umrah. Ya, kemudian di antara yang akan diberikan pada orang yang akan umrah yaitu buku saku untuk zikir-zikir dan tata cara umrah, maka ini enggak apa-apa kok ini mah. Karena ini permanen, ini nggak bisa lepas dari itu. Atau Anda jualan buku agama, ya buku Islami, ya ini nggak bisa lepas. Namanya juga buku Islami. Ya. Gak mungkin kan Anda kemudian ke pustaka Imam Syafi'i kemudian ambil buku tiba-tiba ditagih, terus Anda bilang loh ini ilmu milik Allah harusnya gratis. Gak mungkin. Ini kelaziman. Tapi kalau produk Anda itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan dalil, tidak permanen, tidak bisa dijadikan sebagai dalil permanen, maka jangan. Bahkan sampai misalnya dalam suatu produk, misalnya kurma atau produk madu, kemudian di bungkusannya disebutkan khasiat madu dan sabda Nabi SAW begini, itu tidak etis. Jangan. Ya. Begitu Bu ya. Wayak. Ada ibu-ibu lain? Silakan. Gak ada Bu ya? Oh ya. Siapa? Terkait yang tadi masalah tadi jual beli, misal kalau kita jualan riba gitu ya, kita kasih bonus misalnya di pagi petang itu diperbolehkan apa enggak? Oke. Taib. Membuat bonus, memberikan bonus dalam berdagang dan mengiming-imingi, baik itu bonusnya berupa buku saku zikir pagi petang atau berupa buku yang bermanfaat, maka itu tidak masalah. Karena itu tidak sedang
memelintir dalil, melainkan memberikan manfaat tambahan terhadap pembelian. Itu nggak masalah. Beda dengan menjual ayat. Ya, kalau memang dikatakan, tapi kan dengan adanya bonus-bonus buku seperti itu atau Al-Quran, itu malah tujuannya kan melejitkan pembelian lah. Kan ada kerugian juga yang didapatkan, yaitu bonus tersebut dari pedagang. Faham gak bedanya, Bu? Iya. Ya. Bukankah ini meningkatkan rating? Ya, belum tentu. Kalau emang niatnya adalah orang ini untuk mencerdaskan dan memberi manfaat, maka tidak, insya Allah. Tidak bermaksud untuk sebatas meningkatkan rating. Karena kan beda dengan misalnya ini. Siapa yang beli produk saya ini maka akan saya ruqyah dia, gitu loh. Gitu. Kira-kira gimana, Bu? Siapa yang beli produk saya maka saya akan memberinya ruqyah. Boleh nggak, Bu? Ada nggak kira-kira yang mau beli kayak gitu? Nggak ada ya, takut kesurupan ya gimana, ya kan? Nggak ada ya bonus kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang misalnya siapa yang membeli produk saya maka dia akan dapat buku manajemen waktu para ulama, gitu kan? Kira-kira orang terpikir nggak bahwa saya ini sedang menjual ayat ini? Nggak bakal. Ya, karena pedagang ini mengorbankan justru kemanfaat, mengorbankan manfaat untuk konsumen dan memberikan manfaat tambahan, dan itu bagus. Ya. Contoh lain lagi. Seorang pedagang buku, dia jual manajemen waktu para ulama. Ya. Kemudian dia iming-imingi beli satu buku ini dapat buku zikir pagi petang. Ya. Wah, kok gitu? Berarti ini meningkatkan rating buat buku manajemen waktu para ulama. Ini sama dengan menjual ayat. Kalau emang disebut menjual ayat, ya saya dari dulu menjual ayat karena buku ini juga isinya ayat-ayat dan hadis. Berarti nggak boleh dong saya menjual buku, nah gitu kan? Atau misalnya barang siapa yang beli manajemen waktu para ulama, saya kasih Al-Quran. Waduh, ini berarti menjual ayat dong? Kan itu Al-Quran buat memenuhi rating ini. Enggak. Tidak seperti itu. Beda dengan itu, tidak disebut menjual ayat. Ya, disebut juga memotivasi orang supaya beli, betul. Tetapi dia telah memberikan kerelaan tambahan bonus supaya orang mendapatkan manfaat dari perniagaannya atau jual belinya. Seperti itu, Bu. Wallahu a'lam. Beda dengan yang dari awal memang sudah menuturkan ayat atau hadisnya, itu dihindari karena berpotensi memang memakai ayat atau hadis buat dagangannya. Ya, Bu, ada lagi, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kalau dari RT itu kan biasanya diminta hitung-hitungan gitu ya, Pak. Ya. Kalau untuk Agustusan, karena pada asalnya itu wallahu alam itu mubah. Ya. Dia bukan suatu kebid'ahan, bukan, melainkan dia mubah. Boleh gitu loh. Cuman memang kadang konten di dalamnya itu yang kurang edukatif gitu aja. Ya. Maka kalau emang misalnya dari RT minta sumbangan, ya kasih aja dengan niat untuk warga gitu loh, untuk kebaikan warga. Niat global aja untuk menyenangkan warga, tidak bermaksud untuk mendukung hal-hal yang tidak edukatif. Walaupun ya memang kelazimannya ujung-ujungnya buat konsumsi warga, buat hadiah dan seterusnya. Oke, kalau bisa, kalau tahu bahwasanya
peserta lomba itu juga membayar sesuatu, terus ikut hadiahnya, ikut lombanya dan berpotensi berhadiah, maka jangan. Paham nggak Bu? Jangan ikut lombanya, karena Anda tuh mensuplai uang, yang uang itu kemungkinan juga akan dijadikan sebagai hadiah lomba, gitu loh. Ini nggak pada disadari, nggak mau disadari sama orang-orang. Kecuali kalau misalnya sudah mendapatkan distribusi namanya, kompensasi uang distribusi namanya, dari kecamatan atau kelurahan untuk adakan perlombaan. Siapa yang mau ikut silakan, ya silakan, sok ikut silakan. Itu menurut sebagian ulama diperbolehkan untuk lomba-lomba yang memang untuk memperkuat fisik, ya untuk jihad bisa, atau untuk ilmu gitu loh. Adapun lomba-lomba yang untuk bahan tertawaan seru-seruan itu enggak layak. Seorang muslim itu seperti enggak layak. Ya begitu, wallahu a'lam. Jadi sumbang silahkan. Tapi juga perlu tahu ya bahwasanya kebanyakan perayaan kita ini hanya selebrasi, tidak edukasi. Dan saya sejujurnya kurang suka, pribadi bukan tidak suka dengan kemerdekaan. Kita mencintai kemerdekaan. Tapi tata cara kita yang memang kurang gitu. Begitu Bu ya, silakan. Ya, itu enggak apa-apa, insyaallah, mudah-mudahan. Ya Bu. Mau tanya, kan kita sering mendengar kalau lagi musim sakit, ya misal anak sakit, batuk pilek, ada musim sakit. Kita sering kali kata, oh ya ini lagi memang lagi musim sakit atau lagi musim penyakit. Ya. Ini termasuk mencela waktu atau bukan? Type. Ketika anak banyak yang sakit, terus kita katakan emang udah musimnya nih, lagi musim sakit, ada orang sekarang batuk-batuk, banyak ada orang batuk-batuk. Karena serbuk dari pohon-pohon tertentu itu juga secara mikro bisa masuk ke hidung sebagian orang, bahkan paru-paru, kemudian alergi. Terus kita katakan emang udah musimnya, banyak kok yang batuk tuh di sekolahan banyak izin gitu misalnya. Ini emang musim batuk. Menyatakan ini musim batuk, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama maksudnya adalah ini memang masa-masa banyak orang batuk, yaitu mengabarkan bahwasanya masa-masa ini memang banyak yang batuk. Ini tidak masalah kalau ikhbar mengabarkan. Adapun yang kedua, kemungkinan kedua, yaitu menisbatkan penyakit pada masa, bahwasanya waktu itu memiliki kuasa untuk menyebarkan penyakit ini, maka ini syirik. Itu perlu dibedakan. Karena waktu makhluk, penyakit makhluk. Maka Allah lah yang menciptakan semuanya. Waktu hanyalah waktu. Jadi kalau hanya mengabarkan ini emang musim sakit nih ya, artinya di masa-masa ini banyak orang sakit, maka itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya kita bilang ini musim sakit nih, emang musim ini memberikan sakit gitu loh, maka hati-hati dengan kalimat ini, karena musim itu tidak ada urusan sebenarnya dengan memberi penyakit atau memberi kesehatan. Ya begitu ya. Jadi bedakan antara memberitahu, mengabarkan dengan memvonis nisbat penyakit kepada makhluk atau musim. Mangga Bu, mangga. Monggo. Silakan. Ada lagi enggak Bu? Ayo silakan Bu. Iya Bu. Ustaz, ini tentang pribadi. Pribadi gimana? Enggak, waktu 3 tahun yang lalu. Kalau misalnya sangat pribadi jangan di sini Bu. Oh enggak apa-apa. Oh iya. Iya. Bu, iya silakan. Saya kan sudah memutuskan pakai nikah. Masya Allah. Terus sering bertentangan dengan suami. Iya. Terus untuk sekarang saya setiap keluar pakai masker, tidak membuka masker karena suami tidak mengizinkan. Itu apakah saya harus menuruti suami atau bagaimana Ustaz? Taib. Sama-sama Ibu.
Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan hidayah buat ibu yang terbaik ya. Itu dari situ kita patut syukuri ya. Nah, niqab ini berarti cadar kan. Dan suami tidak siap. Tidak siap ibu pakai cadar, apalagi beliau yang pakai cadar, lebih nggak siap lagi beliau. Nah, di sini ibu pertama, menurut ibu cadar itu wajib atau tidak? Itu dulu. Ya. Kalau ternyata mohon maaf kalau misalnya ibu terlalu cantik misalnya dan menjadi fitnah bagi banyak orang di luar, maka dan suami nggak boleh pakai cadar, minimal pakai masker. Ya, kalau pakai masker tetap dilucuti maskernya, maka jangan mau keluar. Kalau tetap dipaksa, maka serahkan ke Allah dosa-dosanya. Maksudnya biar itu urusan suami nanti di akhirat gitu. Artinya gini Bu, tetap suami ini tetap ada penghargaan untuknya. Tapi kalau memang maksud suami menentang niqab ini karena menentang syariatnya, maka harus sabar dan perlu waktu untuk memahamkan gitu loh. Ya. Karena masih banyak orang itu mengira dirinya tidak menentang syariat, padahal dia menentang syariat dengan ucapan dan kelakuannya. Tapi harus sabar sampai faham. Ya, jangan kemudian minta cerai lah atau apalah. Tetap tuh nurutin pada hal-hal lain. Dan kalau memang lebih bermadarat, kalau pakai niqab berlebih bermadarat dengan sikap suami yang sangat buruk misalnya, maka boleh tidak pakai niqab dulu dan mungkin pakai masker solusinya. Begitu. Dan kalau ternyata sebenarnya suami ini bisa terbuka hatinya pada waktunya, cuman sekarang memang responsif karena tidak siap aja, maka lebih afdal pakai niqab supaya terjadi pembiasaan. Ya begitu, wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan ibu untuk melakukan yang paling sempurna insyaallah. Amin. Silakan ibu. Ada lagi tidak? Oke. Baik, kita cukup sampai sini ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran antunna sekalian. Semoga bisa kembali kita berjumpa pada waktunya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga langgeng semua keluarganya, semoga anak-anak dan para suami antunna diberi kesehatan, keimanan dan juga amal soleh serta dikumpulkan di dunia dengan baik dan di akhirat dengan baik pula. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.